Eh, untuk modul ajar yang saya buat ini untuk fase B kelas 4, yaitu saya mengambil tema yang kelima, menyambut usia balik. Tujuan Tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik, baik menurut bahasa maupun secara istilah. Tujuan yang kedua yaitu untuk peserta didik dapat mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Tujuan yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengetahui tata cara bersuci setelah haid maupun ihtilam. Yang keempat, mengetahui hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita yang sedang haid. Dalam kegiatan pembelajaran, seperti biasa, untuk kegiatan pembukaan ada salam, komunikasi dengan siswa, terus yang ketiga yaitu mengajarkan untuk selalu berdoa sebelum kegiatan pembelajaran, nasionalismenya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta mengantar siswa untuk masuk ke materi. Sedangkan di intinya, saya menggunakan PPT sebagai media pembelajarannya. Untuk metodenya, di sini saya menggunakan stick talking dan diskusi kelompok, Pak. Group investigation. Di akhir, saya juga memberi tugas kepada anak-anak untuk melakukan wawancara kepada kakak angkatannya yang telah mengalami balik. Jadi nanti anak-anak karena kelas 4 masih jarang yang sudah balik. Jadi untuk info yang lebih lengkapnya ini nanti bisa bertanya atau wawancara dengan kakak kelas yang di kelas 5 atau kelas 6. Dan kegiatan penutupnya menyimpulkan terus sama refleksi. Seperti itu saja, Pak. Ya, baik. Dalam penyusunan modul ajar ini menggunakan teori belajar apa yang melandasinya? Teori belajar yang saya gunakan dalam menyusun modul ajar ini yaitu saya menggunakan kognitivisme, Pak. Bisa dijelaskan alasannya? Karena di sini dalam teori kognitivisme itu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Di awal, anak-anak itu masih konsepnya masih belum tepat tentang balik. Mereka memahami balik itu sebagai hutan bagi laki-laki. Seperti itu, Pak. Jadi anak-anak yang sudah hitan, oh dia sudah balik, dia sudah wajib sholat, seperti itu. Padahal konsep balik kan bukan hitan. Ya. Apakah di modul ajar ini sudah meliputi di dalamnya prinsip-prinsip Merdeka Belajar? Iya, di dalam modul ajar yang saya buat sudah menggunakan beberapa prinsip dalam Merdeka Belajar, yaitu yang pertama adanya group investigation. Mereka belajar kerjasama dengan kelompok, terus mereka juga melakukan wawancara dengan kakak angkatannya, dengan kakak kelasnya. Terus, bentar Pak. Mereka juga melakukan presentasi, Pak, setelah kerja kelompok. Maten Baik. mohon, Pak. Dalam modul P5 PPRA itu J. ada tema dan topik yang dipilih. Apa tema dan topik yang dipilih? Lalu alasan pemilihan Hmm. dari
tema dan topik itu. Untuk modul P5 yang saya buat, temanya yaitu tentang hidup berkelanjutan, gaya hidup berkelanjutan. Saya mengambil materi yaitu tentang eh, apa nih Kang? Pengelolaan sampah, Pak, baik sampah yang organik maupun yang non-organik. Kenapa saya ambil tentang pengelolaan sampah? Karena sampah itu kan selalu ada dalam kehidupan kita, pasti ada. Terus kaitannya dengan modul ajar saya yaitu tentang usia balik. Anak-anak sudah sampai di usia dewasa, anak-anak sudah sampai di masa dia sudah bisa menggunakan akalnya untuk berpikir, dan saya pikir balik itu bukan hanya kewajiban syariah saja yang menempel kepadanya, tetapi juga kewajiban kepada alam dan juga lingkungan. Salah satunya yaitu dengan pengelolaan sampah yang tepat agar tidak merusak bumi. Ya, baik. Dalam penyusunan proposal PTK Ye. itu mengambil judul implementasi metode talking stick sebagai upaya peningkatan prestasi belajar siswa pada materi fikih menyambut usia balik. Apa alasan yang melatar belakangi pembuatan judul ini? Ya, alasan saya mengambil metode talking stick dalam PTK karena dalam talking stick ini anak-anak eh, dia lebih asik, Pak. Dia bermain tapi sambil mengingat materi yang sudah dipelajari. Tidak hanya seperti pengerjaan soal yang secara yang sudah biasa dilaksanakan. Dengan talking stick anak-anak akan merasa lebih asik, mereka juga bisa mendengar. Jadi apa, tidak hanya belajar secara konvensional saja, mereka akan aktif terlibat dalam kegiatan permainannya, dan ketika mendengar dan ikut terlibat mereka akan lebih nyantel ya gitu di benaknya mereka. Ya, baik, sudah cukup. Nggih, sakit Pak. Ya, ya. Bisa lihat tulisannya ya, Ibu. Bisa Pak. Ya. Silakan Ibu membaca dari silakan. Yang surat Ali Imran 193. Ya, betul. Oh, nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم. Ini Ibu. Surat Yusuf 11. Yang bawah. Yang Fusilat 44. Oh, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabiyyun قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد صدق الله العظيم.
Ya, cukup Ibu. Ibu Listawati, Tak, betul ya. nggih. Siapkan alat tulis ya Ibu. Nggih, Pak, siap. Itu latar belakangnya dihilangkan aja Bu. Oh, nggih. Nggih, saged, Pak. Ya, ya. Bisa lihat tulisannya ya Ibu. Bisa, Pak. Ya. Silakan Ibu membaca dari silakan. Yang surat Ali Imran 193. Ya, betul. Oh, nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم. Ini Ibu. Surat Yusuf 11. Ya, oke. Nggih. Coba tuliskan ayat Al-Quran untuk Nggih. surat Al-Fatihah Nggih. ayat kelima. Ayat Ayat kelima. kelima. Oh, nggih. Ya, Bentar, kurang gede. Dan Pak, ya Ibu perlihatkan. Ya, ya, dekatkan Ibu. Dekatkan ke kamera. ampun. Oke, api ya tulisan Ibu. Hot ya. Ya, ngatur nuwun. Sami-sami, Pak. Ya, Sampun cekap, Pak. dekap. Tak matur nuwun, Pak. Assalamualaikum. Salam.